tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan dua tema-tema keren Xiaomi MIUI 14 dan kemungkinan juga masih bisa support untuk di MIUI 13 dan MIUI 12.5 guys. Nah, untuk kedua temanya tembus ke aplikasi sistem dan dengan tampilan dynamic lock screen yang keren-keren, utamanya untuk di pilihan wallpapernya. Dan salah satu dari kedua tema ini itu juga rilisan terbaru dari desainer orang-orang Indonesia guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I keep chasing. Oke, sebelum saya mulai review untuk di rekomendasi tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah klik like di video ini. Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian, jika video ini tembus 5000 view itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni Metal Circle, ukurannya itu sekitar 20 MB-an. Untuk nama desainer bernama Goodbye. Kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilannya seperti ini, gambar lingkaran-lingkaran gitu. Untuk di bagian wallpapernya berwarna coklat. Kemudian di sini ada sedikit warna-warna gradasi ya guys untuk di bagian icon-iconnya. Kemudian untuk di bagian widget seperti ini, ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Kemudian untuk di bagian bawah di sini juga ada keterangan kalender yang lengkap seluruh tanggal di bulan Februari. Tapi jika kalian terganggu dengan tampilan kalendernya ini, bisa kalian tap untuk icon yang ada di bawah ya guys untuk menghilangkan dari tampilan kalendernya. Nah, untuk di bagian sisi kanan itu ada shortcut aplikasi kamera. Oke, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper itu masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, terlihat mewah untuk di wallpapernya ini. Selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi pada tema ini semua berubah ya guys. Meskipun masih ada beberapa icon PK aplikasi yang masih menggunakan icon-icon standar untuk di icon bawaan aplikasinya guys, utamanya untuk di aplikasi pihak ketiga. Untuk di tampilan widget seperti ini cukup simpel, keterangan jam dan kalender. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal itu juga tampilannya cukup simpel aja. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi, di sini terlihat ada perubahan, begitupun untuk di tampilan pusat kontrolnya. Untuk di tampilan aplikasi sistem telepon, tema ini juga masih bisa tembus, simple minimalis tapi terlihat enak seperti ini ya guys. Berwarna coklat untuk di bagian icon-icon, dan untuk di bagian tombol dial-padnya itu ukurannya atau fontnya relatif kecil. Untuk di animation back di sini juga tembus, sedikit bernuansa transparan. Berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus di tema ini hingga ke detail kontaknya. Untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga tembus hingga ke halaman chatnya. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, tema ini juga masih bisa tembus. Untuk di bagian backgroundnya itu masih sama aja seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya. Dan untuk di bagian icon-icon di sini kembali ke icon MIUI 13 kalau saya tidak salah ya guys. Dan juga masih ada beberapa icon-iconnya ini menggunakan icon standar MIUI 14 gitu. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua.
Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Hyper EOS. Ukurannya itu sekitar 46,6 MB dan untuk nama desainer bernama Ical Supriyatna. Nah, tema ini direkomendasikan oleh Bang Almarhum. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen. Untuk di tampilan lock screen-nya ini punya efek depth untuk di bagian wallpapernya, guys. Dan untuk wallpapernya ini keren-keren menurut saya, dan wallpaper terbaru ataupun desain terbaru dari desainernya. Nah, di sini ada WC jam yang ukurannya cukup besar. Di bagian atas itu ada dynamic island, tapi untuk di bagian dynamic islandnya ini itu harus kalian aktifkan manual ya guys, untuk di menu kustomisasi gaya kunci. Untuk di bagian bawah itu ada live card yang bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Kemudian di bagian bawah itu juga ada shortcut kamera, garis gestur bar, shortcut center. Dan jika kalian ingin mengakses menu kustomisasi gaya kunci, itu kalian tinggal tap aja untuk di bagian garis gestur barnya. Kalian tap 2 kali seperti ini, nanti akan muncul menu kustomisasi seperti mengganti wallpaper. Dan kita mulai untuk di bagian atas. Nah, untuk di bagian atas itu bisa kalian ubah untuk di bagian tipe notch-nya ya guys. Kemudian untuk di bagian jamnya ini juga bisa kalian tap-tap untuk mengubah dari transparan ke tampilan warna putih seperti ini. Untuk di bagian bawahnya itu untuk mengubah dari keterangan kalendernya. Selanjutnya di sini ada sekitar 6 kotak gitu, kotak kustomisasi. Di sini card untuk menampilkan live card yang ini ya guys. Tapi jika kalian tidak ingin menampilkan itu kalian uncentang aja atau kalian off-kan aja. Untuk di bagian kalender itu juga bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Kemudian di sini juga ada fitur efek depth. Nah, di sini bisa kalian menggunakan efek depth untuk di bagian wallpaper. Tapi jika kalian tidak suka dengan efek depth itu bisa kalian nonaktifkan juga ya guys. Di sini ada cuaca atau live cuaca untuk di bagian lock screen-nya. Selanjutnya di sini ada efek. Nah, di sini kalian bisa menambahkan banyak sekali efek-efek untuk di bagian lock screen-nya ini. Kemudian di sini untuk di bagian color itu kalian bisa mengubah untuk di bagian warna dari WC jamnya. Oke, kemudian di sini juga bisa kalian custom untuk di bagian wallpapernya guys, untuk di bagian insert dan untuk di bagian folder wallpaper. Itu sebaiknya atau saran saya kalian gak usah untuk di bagian otak-atik untuk di bagian folder wallpapernya ini. Secara untuk di bagian wallpaper dari tema ini itu sudah banyak sekali pilihan dari desainernya guys. Nah, di sini untuk di bagian wallpapernya sangat keren dan sangat cocok sekali buat kalian agar kalian lebih betah lagi untuk memandang smartphone kalian guys. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan home screen. Untuk di tampilan home screen-nya itu tampilannya seperti ini, berubah untuk di bagian icon PK aplikasi meskipun tidak semua berubah guys, dan lebih mirip-mirip seperti icon-icon standarnya aja. Untuk di tampilan wallpaper itu ngikut dari apa yang kalian terapkan di tampilan lock screen. Artinya apa yang kalian terapkan di bagian lock screen itu juga akan diterapkan secara otomatis ke tampilan home screen-nya. Untuk di tampilan widget di sini mirip juga seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal di sini ada perubahan, dan untuk kustomisasi lebih jauh untuk di bagian gaya kuncinya itu bisa kalian masuk ke tema atau aplikasi tema, kemudian kalian pilih untuk di bagian kustomisasi dan kalian pilih untuk di bagian gaya kunci guys. Nanti juga caranya itu saya tulis saja di kolom deskripsi, karena jika saya ingin menjelaskan satu-satu untuk di tampilan kustomisasi itu
nanti videonya akan terlalu panjang guys. Oke. Sekarang untuk di tampilan bar notifikasi dari tema ini sedikit ada perubahan. Untuk di tampilan pusat kontrol, di sini juga tembus tampilannya bernuansa transparan dengan icon-icon yang cukup simpel. Oke, selanjutnya untuk di tampilan aplikasi sistem, untuk di smartphone yang saya gunakan itu tidak tembus ke aplikasi telepon, kontak, dan di tampilan aplikasi pesannya. Tapi buat kalian yang menggunakan HP selain dari Redmi Note 10 Pro, apakah juga menggunakan ataupun mengalami hal yang sama? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar, dan jika tembus silahkan berbagi pengalaman kalian di kolom komentar juga guys. Di sini hanya tembus ke tampilan aplikasi setelan aja dengan icon-icon yang mirip icon-icon iOS. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk. Hidden inside of this vessel, that shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any